Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga kalian senantiasa berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan berada dalam keadaan sehat wal afiat beserta keluarga kalian di rumah. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali materi materi pendidikan tauhid, dan insya Allah kali ini kita akan masuk kepada pelajaran ke-11 tentang dalil sebagian ibadah pada halaman 57. Baik, sebelum Ustadz melanjutkan materi, terlebih dahulu Ustaz akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran kita kali ini. Apa tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya adalah melalui penyampaian dan penjelasan materi dari guru, siswa dapat mengetahui dalil sebagian ibadah dengan baik. Kemudian sebelum itu, seperti biasa Ustaz tidak akan bosan untuk mengingatkan bahwa kalian harus menjaga adab dalam bermajlis ataupun ketika mengikuti pembelajaran. Yang pertama adalah tentunya niatkan ikhlas karena Allah. Yang kedua, berdoa dan memohon ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, mendengarkan materi dengan baik. Yang keempat, diam, tidak ngobrol. Yang kelima, menulis materi yang disampaikan Ustadz. Yang keenam, mengamalkan ilmu yang didapatkan. Kemudian yang terakhir adalah dakwahkan ataupun sampaikan kepada karib, kerabat, keluarga terdekat terlebih dahulu. Baik, insya Allah kita akan lanjutkan materi kita kali ini, dan silakan kalian buka pada halaman 57. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang dalil sebagian ibadah pada pendidikan tauhid kelas 5 ini. Di sini Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala membawakan beberapa dalil tentang sebagian ibadah, tentang isti'anah, kemudian isti'adzah, kemudian lagi istighatsah, kemudian lagi menyembelih, kemudian lagi nazar. Ya, insyaallah ada 5 materi yang akan bahas kali ini, ya, dan dalil yang akan dibawakan ataupun disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini kita simak. Yang pertama, wa dalilul isti'anati qauluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalil yang pertama adalah tentang isti'anah. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepada mula kami meminta pertolongan. Surat Al-Fatihah. Nah, bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bukan hanya dari Al-Quran saja, akan tetapi ada hadis yang dibawakan tentang isti'anah ini. Wa fil hadithi qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah saja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dalil tentang al-isti'adzah. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan 2 ayat dari surat yang berbeda, yaitu surat Al-Falaq ayat pertama dan surat An-Nas ayat kedua. Mari kita simak ayatnya. Wa dalilul isti'adzati qauluhu ta'ala, dan berlindung ataupun isti'adzah adalah qul a'udzu birabbil falaq. Yang pertama. Yang kedua, qul a'udzu birabbin nas. Ya, katakanlah aku berlindung kepada Rabb yang menguasai subuh. Surat Al-Falaq ayat pertama. Dan yang kedua adalah katakanlah aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia. Ini pada surat An-Nas ayat kedua. Kemudian anak soleh dan solehah, dalil ketiga tentang istighatsah. Ya, apa istighatsah? Nanti akan Bapak jelaskan. Wa dalilu lil istighatsati qauluhu ta'ala id tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Baik, dalil meminta pertolongan dalam keadaan genting ataupun istighatsah adalah ingatlah
ketika kalian memohon pertolongan kepada Rabb kalian, lalu diperkenankannya bagi kalian. Surat Al-Anfal ayat 9. Yang selanjutnya, ya, tentang menyembelih binatang ataupun menyembelih binatang. Wa dalilul dzabhi qauluhu ta'ala, dan menyembelih binatang adalah firman Allah Ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Nah, dalil yang kedua ini adalah dalil tentang menyembelih binatang ini ada dalam surat Al-An'am ayat 162 dan 163. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Surat Al-An'am ayat 162 dan 163. Kemudian yang selanjutnya, wa minas sunnati qauluhu sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Kemudian Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan sebuah hadis. Ya, hadis ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih binatang untuk selain Allah. Yang terakhir, dalil tentang nazar. Qauluhu ta'ala, ya, dalil tentang nazar adalah firman Allah Ta'ala pada surat Al-Insan ayat 7. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatiran. Dalilnya adalah mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Masya Allah. Ini dalil sebagian ibadah yang dibawakan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab pada pelajaran ke-11. Insyaallah kita akan sedikit bahas tentang apa itu isti'anah, apa itu isti'adzah, apa itu istighatsah, dan apa itu nazar. Yang pertama, apa itu isti'anah? Isti'anah ini adalah meminta pertolongan kepada Allah, ya. Al-isti'anah adalah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak soleh dan solehah, kenapa kita harus meminta ataupun beristi'anah meminta kepada Allah Ta'ala? Kenapa? Karena jawabannya manusia adalah dhaif. Manusia itu lemah. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa 28, wa khalaqal insana dha'ifa. Ya, dan Allah jadikan manusia lemah. Maka dari itu kita diwajibkan untuk memohon, untuk meminta pertolongan kepada siapa? Kepada Allah. Coba, kita itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala minimal 17 kali membaca hal tersebut. Kira-kira apa? Dalam salat, ya. Dalam salat, dalil tentang isti'anah tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita 17 kali, paling tidak minimal 17 kali kita memohon perlindungan kepada Allah. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkaulah kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. 17 kali, itu belum salat sunnah. Ya, makanya 17 kali Allah mewajibkan kepada kita semua untuk apa? Untuk meminta pertolongan kepada siapa? Kepada Allah. Karena apa? Karena manusia adalah diciptakan sebagai manusia yang lemah. Sebagaimana tadi dalil dari surat An-Nisa. Kemudian anak soleh dan soleha yang dicintai Allah dan dimuliakan Allah Ta'ala, isti'anah ataupun meminta pertolongan ini adalah sebuah doa yang sangat agung, dan tidak boleh kita meminta pertolongan kepada selain Allah. Karena apa? Ketika kita meminta pertolongan kepada selain Allah, maka itu termasuk kepada perbuatan syirik, waliya'udzubillah. Tidak boleh. Pelajaran yang lalu kita sudah menjelaskan ataupun mempelajari tentang syirik. Syirik adalah merupakan dosa yang paling besar. Syirik itu dosa yang paling besar dan tidak akan Allah ampuni. Makanya jangan kita meminta